Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah merupakan salah satu daripada rukun khutbah di tiap-tiap hari Jumat. Tatkala khatib sedang berada di atas mimbar, maka merupakan rukun bagi khatib untuk berwasiat kepada kita semua, yakni wasiat taqwallah. Dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat, hari ini kita berada di awal tahun 2021. Baru saja kita meninggalkan tahun 2020. Suka dan duka kita hadapi di tahun 2020. Manis pahitnya kehidupan kita hadapi. Dan tahun 2020 termasuk tahun yang sangat luar biasa. Karena kita akan mengenangnya terus-menerus dan akan menjadi pembicaraan hangat bagi anak cucu kita nanti, khususnya bagi kalangan post-milenial. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak ada dua catatan yang luar biasa yang terjadi pada tahun 2020 ini. Pertama adalah tumbangnya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Tumbangnya perekonomian masyarakat dunia, juga perekonomian masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Tahun 2020 bahkan saat ini kita sedang menjadi saksi sejarah. Sejarah manusia yang bergelimpangan. Sejarah porak-porandanya ekonomi. Kemudian diikuti oleh gonjang-ganjing politik. Kemudian juga diikuti dunia kesehatan dan dunia pendidikan tergoncang. Sehingga pada tahun 2020, di bulan Maret tahun 2020, di saat negara Indonesia melaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka dunia pendidikan tergoncang. Sistem pendidikan tidak offline tatap muka, tapi dilakukan dengan pembelajaran daring. Begitu juga di dunia birokrasi, maka kita kenal dengan menggunakan sistem WFH, work from home, bekerja di dalam rumah. Tidak hanya itu, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tempat ibadah sempat tutup. Masjidil Haram tutup. Masjid Nabawi sunyi dalam masa PSBB itu. Meskipun saat ini Masjidil Haram dibuka kembali, tapi dengan situasi yang sangat terbatas dan dengan persyaratan yang sangat ketat.
Masjid-masjid di Indonesia juga seperti itu sampai saat ini. Kita sholat harus berjarak. Bahkan masih ada masjid yang tutup, tidak berani melaksanakan sholat berjamaah. Semuanya itu saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu diakibatkan karena makhluk Allah yang sangat kecil, tidak kasat mata, yang ukurannya cuma 150 nanometer. 1 nanometer ini adalah 1/1000 mikrometer dan 1/1000 milimeter. Dunia dibikin kalang kabut, dunia dibikin heboh, dunia pariwisata mandek, dunia penerbangan mengalami kerugian triliunan rupiah karena makhluk Allah yang bernama corona yang tidak kasat mata ini. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, situasi ini menguatkan firman Allah di dalam Al-Quran akan kebenaran firman Allah. Kata Allah, Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yang artinya Allah tidak pernah malu membuat perumpamaan di dalam Al-Quran dengan makhluknya yang sangat kecil seperti nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Meskipun orang kafir membuli Rasulullah, kenapa Tuhanmu yang dibicarakan hal-hal yang remeh-temeh? Ternyata bagi orang yang mukmin, firman Allah ini merupakan kebenaran yang luar biasa. Ternyata manusia tidak berdaya ketika berhadapan dengan makhluk Allah yang dianggap remeh oleh manusia ini. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, situasi ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai manusia bahwa tidak bisa kita sombong. Manusia tidak boleh sombong. Jangankan sombong di hadapan Allah kepada makhluknya yang tidak sempurna sekalipun. Makhluk yang rapuh, kena sabun aja sudah mati. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa inang. Kalau tidak ada perantara dia tidak bisa hidup. Tapi uniknya makhluk ini, ketika dia punya inang dan tempat, dia bisa melakukan penyebaran yang sangat dahsyat. Manusia tidak berdaya untuk itu. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita lemah tanpa kekuatan dari Allah. Kita miskin tanpa kekayaan dari Allah. Kita tidak berdaya tanpa kekuasaan dari Allah. Wajah yang tampan yang kita miliki ini akan hancur seketika jika Allah menghendaki. Kekayaan yang kita miliki, harta benda ini akan musnah seketika jika Allah menghendaki. Bahkan pangkat dan jabatan yang kita miliki akan bergeser menjadi kehinaan ketika Allah menghendaki. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, catatan yang kedua yang perlu kita garis bawahi di tahun 2020 ini, adanya polarisasi yang sangat luar biasa di tahun 2020. Seakan-akan umat ini di tahun 2020 berhadapan. Mulai polarisasi diawali dari dampak Pilpres. Kemudian polarisasi kita berhadapan dengan seluruh kebijakan pemerintah yang diputuskan. Umat berhadapan, anak bangsa berhadapan. Luar biasa ini. Termasuk polarisasi di dalam pemahaman-pemahaman keagamaan. Sehingga ini bisa mengancam silaturahim antar anak bangsa. Bisa mengancam persaudaraan sesama umat Islam. Bahkan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, adanya polarisasi yang mengkhawatirkan ini. Pemicunya rata-rata luar biasa, itu berangkat dari berita hoax
berita hoak yang tersebar di media-media sosial. Yang parahnya lagi, orang Indonesia ini, ketika ada berita hoak, ketika ada berita hoak, kemudian ditelan mentah-mentah, tanpa harus bertanya, dari mana sumbernya berita ini. Tanpa harus menanyakan dulu, berita ini benar atau tidak. Tanpa pernah cek and recheck dulu, berita ini provokatif atau tidak. Bahkan dengan mudahnya kita ini ngeser berita yang akan mengancam membuat musibah bagi umat yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengingatkan kepada kita semua. Allah sudah jauh-jauh mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Yang artinya, saudara-saudara sekalian, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketika datang kepada kamu semua orang fasik membawa berita, kata Allah, fatabayyanu, tabayyan dulu, cek and recheck dulu, cek dulu berita ini benar atau tidak. Ini peringatan dari Allah. Karena apa? Saudara-saudara sekalian, kata Allah, karena berita bohong, berita yang datang dari orang fasik itu bisa membuat musibah bagi umat yang lain, tapi kita tidak menyadari bahwa itu akan membuat musibah. Saudara-saudara kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jauh-jauh sebelumnya sudah diperingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hati-hati. Sehingga pada tahun 2020 ini seakan-akan silaturahim kita ini terganggu. Ukhuwah Islamiyah kita ini terusik. Persatuan dan kesatuan bangsa kita ini betul-betul terancam. Kalau ini yang terjadi, saudara-saudara sekalian, kalau sampai silaturahim ini terusik, kita lihat saja grup WA yang kita buat bukan menjadi grup WA untuk bersilaturahim, tapi pada akhirnya menjadi grup WA caci maki, kemudian menjadi permusuhan. Niat baik bersilaturahim berubah karena persoalan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Kalau ini dibiarkan, kalau ini biarkan terus-menerus, maka saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, terlalu mahal harga yang harus kita bayar. Akan terlalu murah nyawa dan harga diri manusia. Kita tahu bagaimana ketika kita melihat dulu, ketika peristiwa yang terjadi di Kalimantan, peristiwa Sampit dengan orang Madura, betapa harga nyawa menjadi tidak berharga ketika terjadi perselisihan itu. Apalagi persoalan politik, apalagi persoalan ideologi. Saya tidak dapat membayangkan. Mungkin kita akan hidup dalam kondisi kecemasan. Mungkin kita akan hidup dalam kondisi ketakutan terus-menerus. Jangankan pergi datang ke mall, mengantarkan anak kita sekolah saja, kita tidak berani. Karena situasi tidak aman. Jangankan kita datang ke kantor, kita mau datang ke masjid saja. Mungkin kita tidak berani datang ke masjid ketika situasi tidak aman. Apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Mesir, bahkan yang barusan ini di akhir Desember menjelang tahun 2021, berapa puluh orang mati karena bom yang terjadi di Yaman karena situasi tidak aman. Dan itu semuanya terjadi karena persoalan paham, pemahaman keagamaan yang berbeda, pemahaman kebijakan pemerintah yang berbeda, terjadi polarisasi. Hati-hati saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Indonesia ini sangat rawan. Indonesia ini pulaunya saja 17.600 pulau, 1.300 suku, 740 bahasa, 6 agama, dan 200 alirannya lebih ada di dalamnya. Secara logika, potensi konfliknya sangat tinggi. Sementara di Timur Tengah, pulaunya cuma satu, terpecah-pecah menjadi puluhan negara. Indonesia 17.600,
tetap menjadi dalam satu bingkai NKRI. Kenapa ini terjadi? Mari kita pelihara ini yang sebaik-baiknya, Indonesia ini. Karena kita mempunyai kesepakatan bersama di Indonesia ini, yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang ada di luar ini. Apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Pancasila. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Kita mempunyai NKRI harga mati. Sesuatu yang dimiliki oleh bangsa ini, mari kita pelihara dengan baik. Jangan sampai pecah. Begitu pecah, habis negeri ini. Saudara-saudara kaum muslimin, itulah dua catatan paling tidak yang terjadi pada tahun 2020. Mudah-mudahan ini di tahun 2021. Mudah-mudahan wabah ini segera dicabut oleh Allah. Dan pekerjaan kita semakin meningkat. Semakin baik, semakin berkualitas. Baik dari aspek spiritual maupun dari aspek spiritual material. Mudah-mudahan kita dilindungi, diselamatkan oleh Allah dari virus corona. Mudah-mudahan kita dilindungi dari kejahatan makhluk. Dan mudah-mudahan kita terus diberi sehat, diberi panjang umur, hidup yang barokah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر